Enggak ada. Bohong Oke. sama. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sesuai janji Ibu ya, Ibu akan membuatkan kalian sebuah video tentang penyetaraan reaksi redoks. Nah, di sini ini Ibu mengambil dari Microsoft OneNote ya, yang udah kita pelajari minggu lalu. Itu penyetaraan reaksi penyetaraan reaksi. Ingat, reaksi dikatakan setara kalau ini ya, kalau jumlah atom ruas kanan dan kirinya itu sama. Jadi ruas kanan dan kirinya harus sama. Lalu jumlah muatan ruas kanan dan kiri juga harus sama. Nah, cara untuk menyetarakan reaksi ada dua cara. Yang pertama yaitu bilangan oksidasi, dan yang kedua adalah dengan menggunakan cara setengah reaksi. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu menggunakan cara bilangan oksidasi atau disingkat itu cara bilox gitu ya. Nah, cara yang pertama, cari unsur yang mengalami reaksi redoks dulu ya, lalu setarakan jumlah atomnya. Setelah itu, setarakan kenaikan dan penurunan biloxnya. Nah, setelah kalian udah setarakan kenaikan dan penurunannya, kalian tinggal tambahkan ion H+ kalau dia suasana asam. Kalau dia suasana basa, kalian tinggal tambahin OH- ya, OH-. Lalu setarakan muatannya. Setelah itu setarakan jumlah atom H dengan menambahkan H2O. Ya, jadi kalian pastikan dulu soalnya itu suasana asam atau suasana basa. Ya, oke. Sekarang kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh soal di sini, contoh soal pertama ya. Nah, di sini Ibu sengaja nyantumin langkah-langkahnya ya, biar kalian sambil mengamati. Oke, kita langsung aja kerjakan contoh soal yang pertama ini. Jadi di sini ada Cr2O72- ditambah HCOOH menjadi Cr3 plus CO2. Nah, di sini menggunakan suasana asam ya, menggunakan suasana asam. Nah, langsung saja kita pertama cari unsur yang mengalami redoks dulu. Nah, unsur yang mengalami redoks itu adalah, kita bisa lihat ya. Nah, unsurnya itu ini. Kita tentukan dulu bilox-biloxnya. Setelah kita tahu biloxnya, nanti kita tahu mana yang mengalami redoks gitu. Redoks itu mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Gitu ya. Jadi ini O itu selalu -2 dikali 7 -14. Nah, di sini di jumlah sama dengan semuanya harus sama dengan -2. Jadi di sini berapa, biar kalau di jumlah seluruhnya itu -2. Nah, berarti jawabannya di sini plus 12. Nah, plus 12 ini untuk CR sebanyak 2 ya. Untuk CR sebanyak 1 berarti plus 6. Oke, berarti awalnya si CR plus 6. Ya, sekarang kita lanjut ke samping sini sebelahnya. O itu -2, O itu juga -2, H itu plus 1, H di sini plus 1, berarti C-nya plus 2. Ya, C di sini plus 2. Sekarang kita ke sebelah sini. Cr3 plus, berarti biloxnya plus 3. Terus CO2 -2, ini -4. Nah, kalau kayak gini, jumlah keseluruhannya itu harus sama dengan 0, karena nggak ada muatannya ya. Jadi di sini plus 4. Nah, jadi C-nya plus 4. Nah, langkah tadi kan yang mengalami reaksi redoks itu adalah, ini ya, yang mengalami reaksi redoks itu maksudnya yang mengalami perubahan. Jadi Cr di sini pertamanya 6, kok dia berubah jadi 3? Berarti kan mengalami perubahan, ya nggak? Kalau O dari -2, terus di sini tetap -2, berarti nggak mengalami perubahan. Terus di sini H, di sini plus 1, nah di sana belum ada H ya. O tadi udah berubah, nah sekarang C. C itu dari plus 2 berubah ke plus 4, nah ini berubah juga. Jadi unsur yang mengalami perubahan, mengalami reaksi redoks adalah Cr dengan C. Nah, terus langkah selanjutnya setarakan jumlah atomnya. Nah, sekarang kita lihat Cr di sebelah sini, Cr-nya ada 2, sementara di sebelah sini ada 1, berarti kita harus kali 2 ya. Nah, di sini kali 2. Terus C di sebelah sini 1, di sebelah sini 1, oke. Berarti step pertama
Done. Oke, udah kelar ya step pertama. Sekarang kita step kedua. Setarakan kenaikan dan penurunan biloxnya. Oke. Oke, sekarang nih ya, kita setarain. Oke. Nah, ini ya. CR yang dari karena plus 6 itu untuk 1, sementara untuk 2 CR, karena di sini CR-nya ada 2, berarti plus 12 ya. Berarti dari plus 12 ke ini. Ke plus 3, tadi kan ini untuk 1 CR, karena CR-nya ada 2, tadi udah kita kali 2 ya, jadi 3 kali 2 plus 6. Nah, 6 ya itu, angka 6. Oke, jelek banget, bentar. Fokus dulu ya. Jangan-jangan mau juga. FPB-nya berapa? Nah, jadi di sini plus 6. Nah, udah berarti dari plus 12 ke plus 6 naik atau turun? Turun ya, berarti turun sebanyak berapa? Sebanyak 6. Nah, turun 6, atau ini tuh reaksi reduksi ya, reaksi reduksi. Terus lagi C. Dari plus 2 ke ini ke plus 4. Nah, dari plus 2 ke plus 4 berarti naik ya nggak? Naik sebanyak 2. Berarti mengalami naik itu oksidasi. Selisihnya berapa? Ya 2, ini naik 2. Oke. Oh ya, tadi step kedua udah ya. Ketika kalian udah mengalihkan ini, setarakan, berarti udah. Oh, setarakan kenaikan dan penurunan bilox itu maksudnya ini, maksudnya itu disetarain, dikali silang ya. Ini dikali 2, berarti yang di sini dikali 6. Nah, itulah penyetaraannya. Oke, berarti yang di sini dikali 2, nih ya, yang di sini kita kali 2 semua. Ini 2, terus ke sini ini. Nah, 2 kali 2 jadi 4 ya. 4. Terus ini yang di sini kali 6. Ini 6. Nah, terus di sini juga kali 6. Ini 6. Step kedua, oke, kelar. Sekarang step ketiga. Tambahkan ion H+, kalau dia suasana asam ya. Nah, sekarang tambahkan ion H+, di mana ion H+-nya? Dia itu untuk menyetarakan muatan ya. Sekarang Ibu mau nanya, muatan di sebelah sini ada berapa muatannya? Ya, ini min. Ini adalah min 4 ya di sebelah. Ibu tulis di sini. Muatan yang ada di kiri tanda panah ya. Muatan yang ada di kiri ada min 2. Nih yang namanya muatan. Min 2 kali 2 berarti min 4. Nah, kalau ini muatannya 0. Terus yang ada di sini, muatan yang ada di kanan ya. Muatan yang ada di kanan itu plus 3 dikali 4 berarti plus 2. Plus 12. Nah, sekarang kita akan tambahkan ion positif. Ion positif di mana? Di sebelah mana? Biar nanti antara muatan kiri dan kanan itu nanti jumlahnya sama. Itu kita tambahkan, kalau misal kita tambahin lagi di sini, misal plus 12 lagi, itu kan nanti akan jadi banyak ya enggak? Jadi kita tambahkan di sebelah sini plus berapa? Plus H+, ingat ya, H+ itu kan ion positif. Jadi kita di sini tambahkan ion H+ sebanyak 16. Ya, kalau kalian min 4 tambah 16 kan nanti hasilnya plus 12. Kan nanti sama antara kanan dan kiri sama. Itu berarti kita tambahin di sebelah sini ya. Plus berapa tadi? 16 H+. 16 H+. Dah. Terus, nah ini udah ya. Tambahkan ion H+ untuk suasana asam. Tujuannya untuk menyetarakan muatan. Berarti udah kelar. Sekarang step yang terakhir. Setarakan jumlah
atom H dengan menambahkan H2O. Oke, sekarang kita lihat jumlah atom H yang ada di kanan, yang ada di kiri dan di kanan ya. Kalau di kiri itu ada H-nya ini nih, H-nya ada 2 dikali 6, berarti kan ada di sebelah kiri ada 12 ya. Nah, terus ditambah ini, ditambah 16. Berarti berapa? 28 atom H di sebelah kiri ya, di sebelah kiri ada 28 atom H. Nah, berarti di sini di sebelah kanan kita harus tambahin atom H sebanyak 28 juga gitu. Nah, berarti kita harus tambahin apa di sini? Dengan menambahkan H2O. Jadi di sini plus H2O. Nah, H2-nya ini udah 2, berarti kita harus tambahin setengahnya dari ini, berarti 14 H2O gitu. Nah, udah, ini juga step ini kelar. Itu ya, jadi sekarang kita cek dulu. Ingat, reaksi yang dikatakan setara itu apabila jumlah atom kanan dan kiri itu sama jumlah atomnya. Dan jumlah muatan kanan dan kiri juga itu harus sama ya. Jadi di sini kita lihat ya. Nah, jadi kita lihat ya di sebelah sini atom CR CR-nya ada 2 kali 2 4. Nah, CR di sini juga ada 4, sama. Sekarang atom C di sini ada 6, C di sini juga ada 6, sama. Terus O, H dulu ya, H di sini ada 12 ditambah 16 ada 28. Terus di sini ada 14 dikali 2, 2 dikali 14 28 juga, sama. Sekarang O-nya, O di sini ada 7 kali 2 berapa? 7 kali 2 14. Ya, di sini 7 kali 2 ada 14. Ditambah O-nya ada 2 kali 6 12 ya. 12 berarti berapa tuh? Sama dengan 26 ya. Di sebelah kiri ada 26 atom O. Sekarang di sebelah kanan 6 kali 2 berapa? 12 ya. Ditambah O di sini ada 14. Nah, kan sama ya enggak, 26 juga. Berarti muatannya, untuk muatan juga ada sama ya, sama-sama 12, sama-sama 12. Berarti reaksi ini udah setara gitu. Itu untuk cara yang pertama ya, cara bilangan oksidasi. Nah, sekarang kita pakai cara yang kedua. Penyetaraan reaksi redoks yang kedua yaitu menggunakan cara setengah reaksi. Ya, menggunakan cara setengah reaksi. Nah, di sini step yang pertama, tulis reaksi oksidasi dan reduksi secara terpisah, lalu setarakan unsur yang mengalami perubahan reaksi oksidasi reduksi, lalu setarakan atom oksigen. Kalau dia suasana asam, berarti ditambahkan H2O di ruas yang kurang. Kalau dia suasana basah, tambahin H2O di ruas yang kelebihan H gitu ya. Nah, terus setelah kalian menyetarakan atom O-nya, kalian lalu setarakan hidrogennya. Kalau dia suasana asam, berarti tinggal ditambah H+. Kalau dia suasana basah, tinggal ditambahkan OH-. Lalu yang step terakhir, setarakan muatan. Muatan itu maksudnya nanti ditambahkan elektron ya, plus dan samakan jumlah elektronnya gitu. Nah, kita ke contoh soal. Ya. Nah, ke contoh soal yang kedua. Caranya sama. Di sini kalian harus tentuin dulu mana yang pisah ya, dipisahin. Step yang pertama di sini kalian harus pisahin dulu reaksi oksidasi sama reaksi reduksi. Nah, untuk menentukan reaksi oksidasi reduksi itu caranya sama dengan step yang pertama tadi. Kita harus tentuin dulu biloks-biloksnya. Lihat, O itu -2, berarti di sini -14 sama dengan -2, berarti di sini plus 12. Nah, karena ada 2, berarti di sini plus 6 gitu. Terus
CO itu min 2, ini juga min 2, ini plus 1, ini plus 1, ini plus 2. Jadi C-nya plus 2 ya. Terus CR-nya di sini plus 3. Terus CO2 O-nya min 2 dikali 2 min 4, berarti di sini plus 4. C-nya plus 4 ya. C-nya plus 4. Oke, berarti kita udah tahu nih mana yang reaksi oksidasi. Ingat, oksidasi itu naik ya, naik. Kalau ini kan 6, dari 6 ke 3, naik atau turun? Turun ya, dari 6 ke 3 turun, berarti ini itu reaksi reduksi. Nah, terus ini reaksi oksidasi, kita pisah di sini, tulis ya, tulis ini reaksi reduksinya. Nah, reaksi reduksinya ditulis CR2O7 2- menjadi CR3+. Nah, ini reaksi reduksinya. Sekarang reaksi oksidasinya. Oksidasi. Nah, reaksi oksidasinya berarti ini ya, ini sama ini. HCOOH menjadi CO2. Nah, terus udah. Berarti step pertama udah kita pisahin ya, udah kita pisahin. Tuliskan reaksi oksidasi reduksi terpisah. Udah kita pisahin ini ya, ini dan ini. Terus yang kedua, setarakan unsur yang mengalami perubahan reaksi oksidasi reduksi. Itu maksudnya setarain jumlah atomnya ya. Setarain unsurnya. Unsur CR di sini ada 2, di sini baru 1, berarti harus kita kali 2 gitu. Terus tadi yang naik yang naik ya, berarti kan C yang naik tadi dari 2 ke 4 kan naik, berarti C-nya ada 1 di sini, C di sini ada 1. Oke, berarti udah nggak usah dikali apa-apa ya. Step kedua kelar. Sekarang step ketiga. Ingat, ini itu dalam suasana asam. Berarti ini kita harus menyetarakan atom oksigen. Kalau dia suasana asam berarti ditambah H2O yang kekurangan oksigen. Oke? Yang kekurangan oksigen di sini O di sebelah sini 7 ya. O di sebelah sini 7. Berarti di sebelah sini kita harus nambah juga O-nya sebanyak 7 gitu. Nah, kan di sini ingat ditambahin H2O ya. Nah, di sini tambahin H2O. Nah, O-nya sebanyak berapa, Bu? 7. Oke, berarti O di sini 7, O di sini juga harus 7. Dah. Itu yang reaksi reduksi. Sekarang reaksi yang oksidasi. O-nya di sini 2, di sini 2. Oh, udah sama, Bu. Oke, berarti udah kita biarin aja. Step ketiga kelar ya. Karena kita pakai asam. Terus sekarang tugasnya tinggal setarakan hidrogennya. Ingat, karena suasana asam, jadi ini itu tinggal kita tambahin H plusnya aja. Berarti nih di sini. Nah, di sini ya. Nah, H-nya di sini nggak ada H. Di sini ada H. H-nya sebanyak 14. Berarti di sini juga harus ditambahkan 14 H plus gitu. Oke, H-nya udah setara karena di sini 14, di sini 14. Sekarang yang di bawah reaksi oksidasi, H-nya ada 2, Bu. Nah, di sini belum ada, Bu. Nah, berarti di sini ditambahkan 2H plus gitu. Oke, step keempat clear, udah benar. Sekarang step kelima, setarakan muatannya. Ya, setarakan muatannya. Caranya gimana, Bu, menyetarakan muatan? Nah, caranya kayak gini. Warnanya Ibu ganti dulu ya. Nah, muatan. Kita lihat muatan itu yang ada di atas-atas ini ya. Ini muatan. Di sini muatannya itu ada min 2 plus 14 ya. Plus 14. Berarti totalnya berapa? Totalnya ada plus 12. Terus yang di sebelah kanan. Plus 3 dikali 2. Berarti totalnya ada plus 6. Ya kan? Plus 6. Nah, ini nggak ada muatannya 0 karena nggak ada muatan di atas H2O ini nggak ada muatan ya. Nah, jadi biar sama, ingat menambahkan elektron itu sama aja menambahkan ion negatif. Menambahkan ion negatif. Nah, sekarang di sebelah mana biar sama? Itu di sebelah sini ya, min 6. Nah, min 6 itu elektronnya. Nanti kan sama aja, nanti jumlahnya itu plus 6. Nah, berarti di sini ditambahkan 6 elektron.
Itu di sini tambahin 6 elektron. Sekarang Bu yang di bagian bawah, yang di bagian bawah di sini muatannya nggak ada 0. Nah, di sini ini juga kalau begini ini 0 ya. Terus ini plus 2. Nah, ingat elektron itu merupakan itu yang negatif ya, atau dia itu ion negatif. Jadi ion negatifnya ditambahin di sini. Ion negatifnya di sini ya. Min 6 maksud Ibu min 2. Ini min 2 ya. Nah, Ibu hapus dulu. Nah, nih min 2 kita kurangin lagi atau kita tambah elektron di sebelah sini sebanyak 2. Nanti kan hasilnya sama-sama 0. Ini 0, ini juga 0 gitu. Berarti di sini plus 2 elektron gitu. Udah, untuk menyetarakan muatan gitu ya caranya dengan menambahkan elektron atau menambahkan ion negatif elektron ini gitu. Terus step selanjutnya samakan jumlah elektronnya. Nah, maksudnya samakan tuh ini. Nah. Oke, ini ya. Nah, di sini elektronnya ada 6, di sini ada 2. Biar sama elektronnya, berarti di sini harus dikali 1, di sini dikali 3 gitu. Nah, jadi kalau kita tulis lagi di mana ya enaknya? Udah sini aja ya. Ini sebenarnya kalian nulisnya ke deret ke sana aja ya, karena Ibu tuh kayaknya nggak cukup, jadi Ibu di bawah sini. Dikali 1 ya, berarti CR2O72- plus 14H plus 6 elektron menjadi 2Cr3 plus 7H2O. Nah, ini reaksi yang pertama dikaliin 1. Sekarang reaksi yang kedua dikaliin 3. Berarti 3 HCOOH menjadi 3 CO2 plus 6H plus 6 elektron. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan hasilnya. Kita jumlah ya di sini nih. Tadi kan harusnya nulisnya di sini sama di sini. Ini tinggal dijumlah gitu. Ini kita jumlah. Kalau jumlah caranya yang di sebelah kanan yang kiri tanda panah dulu, baru nanti panah, baru nanti yang di sebelah kanan ditulis gitu ya. Jadi hasilnya nanti CR2 ini yang kedua no. CR2O7. Nah, CR2O72- ditambah 14H ditambah 6 elektron. Nah, ini plus, ini yang bawah kita tulis 3HCOOH. Nah, baru panahnya. Yang atas kita tulis 2Cr3 plus 7H2O plus 3CO2 plus 6H plus 6 elektron. Nah, 6 elektronnya ini karena dia sama bisa kita coret ya. Jadi antara ruas kanan dan kiri kalau dia sama bisa kita coret. Nah, ini kita coret sama ini jadi habis. Terus apa lagi yang sama, Bu? Nah, ini di sini ada 6, 14 kurangi 6 berapa? 8 ya. Nah, ini jadi 8H+ gitu. Jadi reaksinya jadi totalnya ini ya, CR2O72- plus 3HCOH menjadi 2Cr3 plus 7H2O plus 3CO2. Udah, itu jawabannya.